Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Rizky dalam pembelajaran IPA. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, di mana kita sudah sampai pada materi zat aditif dan zat adiktif. Baik, kita akan mempelajari satu persatu dimulai dari zat aditif. Coba kalian perhatikan gambar di dalam layar ini. Terlihat ada gambar berbagai jenis makanan dengan warna yang sangat menarik. Ada warna pink, kemudian kuning, hijau, orange kemerahan, kemudian ini ada coklat ya. Makanan-makanan tersebut terlihat sangat segar dengan warna-warna yang mencolok. Sebenarnya kandungannya apa sih? Kok bisa seperti itu? Ada hubungannya nggak sih dengan zat aditif? Nah, di sini kita akan belajar dulu mengenai pengertian zat aditif. Zat aditif itu merupakan zat tambahan makanan yang ditambahkan secara sengaja ke dalam makanan atau minuman, baik dalam proses pengolahan, pengemasan, maupun penyimpanan makanan. Di Indonesia sendiri, pemakaian zat aditif itu diatur oleh Departemen Kesehatan, sedangkan pengawasannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan atau biasanya BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi zat aditif ini kan bahan tambahan yang sengaja ditambahkan ke dalam makanan atau minuman dalam proses pengolahannya maupun pengemasannya ataupun dalam penyimpanannya. Nah, kadar penggunaan zat aditif ini diatur oleh Departemen Kesehatan dan diawasi oleh BPOM. Apa sih sebenarnya tujuan penambahan zat aditif? Kan dari awal tadi sudah dijelaskan, ditambahkan secara sengaja. Nah, tujuannya apa? Ini coba kalian perhatikan. Tujuan penambahan zat aditif itu yang pertama untuk mempertahankan nilai gizi makanan, karena selama proses pengolahan makanan zat gizi ada yang rusak atau hilang. Contohnya protein, ketika dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi itu akan mengalami denaturasi atau pemecahan rantai dari protein menjadi asam amino. Nah, itu ada nilai gizi yang hilang sehingga perlu ditambahkan zat aditif untuk mempertahankan nilai gizinya. Kemudian yang kedua, memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, dan aroma agar lebih menarik. Kembali lagi pada gambar tadi, makanannya terlihat menarik dengan warna-warna yang mencolok kan. Nah, itu adalah fungsi dari perbaikan penampilan. Coba kalau makanan tadi tidak diberi warna yang mencolok, semuanya warna alami, mesti kan pucet kan. Kemudian memperbaiki cita rasa, ditambahkan dengan penyedap rasa biar tambah enak. Teksturnya itu diberikan, misal agar kan harus diberikan pengental toh. Terus aroma agar makanan menjadi lebih enak. Contohnya, ketika kalian mau bikin bolu pandan, itu kan dikasih pandan untuk pewarna bisa, kemudian pemberi aroma biar lebih menarik. Kemudian yang ketiga adalah agar mutu dan kestabilan makanan tetap terjaga. Biasanya ini untuk pengemasan, makanan pengemasan diberikan bahan tambahan, biasanya pengawet, agar mutu dan kestabilan makanan tetap terjaga. Yang keempat, untuk konsumsi sebagian orang tertentu yang memerlukan diet. Maksudnya ini bagaimana? Nah, biasanya orang yang pengen diet itu kan diet gula. Jadi dia tuh makanannya itu sederhana tapi ditambahkan dengan zat aditif atau zat tambahan. Misalnya pemanisnya itu yang alami, ditambahkan secara alami, jadi nggak pakai pemanis buatan. Kemudian yang terakhir adalah agar makanan lebih tahan lama disimpan. Nah, ini untuk tambahan pada makanan kemasan juga. Contohnya mie atau mie instan itu kan diberikan bahan pengawet agar lebih tahan lama. Nah, pengelompokan zat aditif itu sendiri berdasarkan fungsinya ada pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma,
pengental, dan pengemulsi. Sedangkan berdasarkan asalnya itu zat aditif alami dan zat aditif buatan. Jadi, bahan tambahannya itu ada yang alami, ada juga yang buatan atau sintesis. Zat aditif alami itu zat tambahan pada makanan yang sudah ada di alam tanpa perlu dibuat oleh manusia. Ini lebih mudah diperoleh dan lebih aman pastinya karena alami. Kelemahan dari zat aditif ini, penggunaannya dibutuhkan dalam jumlah yang banyak karena kan warnanya alami, biasanya itu lebih netral, nggak terlalu mencolok. Sedangkan zat aditif sintesis atau buatan itu merupakan zat yang diperoleh melalui sintesis bahan kimia. Nah, keunggulannya jika kita menggunakan sedikit saja, itu biasanya itu lebih misal kita menggunakan pewarna makanan, warnanya itu akan lebih mencolok. Kelemahannya, apabila digunakan terlalu banyak atau kita terlalu sering mengkonsumsi makanan yang ada zat aditif buatannya, itu akan menimbulkan resiko penyakit kanker atau bersifat karsinogenik. Ini ada pewarna alami, itu pewarna yang diperoleh dari hewan atau tumbuhan. Tapi yang biasanya sering digunakan adalah pewarna dari tumbuhan. Ini kalau biru bisa diperoleh dari buah murbei, kemudian yang sering digunakan itu kunyit untuk warna kuning, kemudian pandan itu warna hijau, kemudian coklat, merah dari buah naga, hitam dari arang, tapi kurang dianjurkan ya. Nah, pewarna alami ini memiliki keunggulan yaitu umumnya lebih sehat. Namun, ketika digunakan terlalu banyak, itu cenderung memberikan rasa dan aroma khas yang tidak diinginkan. Warnanya mudah rusak karena pemanasan, warnanya kurang kuat atau masih pucat karena kan alami, beda sama yang buatan. Tadi pewarna alami, sekarang pewarna sintesis, pewarna yang dibuat dari bahan kimia. Biasanya ini akan lebih mencolok, warnanya lebih terang. Ini merupakan daftar dari pewarna makanan yang diizinkan dan yang tidak diizinkan. Yang diizinkan ada di sisi sebelah kiri, yang tidak diizinkan sisi sebelah kanan. Ini bisa kalian baca sendiri. Nah, sedangkan pewarna yang sering digunakan dalam makanan maupun minuman itu ada ini biru Brilliant Blue FCF, kemudian kuning Tatrazine, orange itu Sunset Yellow FCF, kemudian hijau Fast Green FCS, merah Allura Red, coklat HT, dan merah ada lagi yaitu Poncheu 4R. Ini bisa kalian baca di manakah penggunaan bahan-bahan pewarna tambahan ini pada makanan. Nah, pewarna tekstil itu kan biasanya digunakan untuk mewarnai kain tekstil, biasanya batik. Namun, di luar sana banyak oknum-oknum yang curang, di mana dia menggunakan pewarna tekstil itu sebagai pewarna makanan. Padahal itu sangat dilarang, karena pewarna cat dan tekstil itu biasanya mengandung logam berat, seperti arsen, timbal, dan raksa yang bersifat racun bagi tubuh konsumennya. Jadi kalian ketika melihat makanan yang warnanya terlalu mencolok dan tidak lazim, itu kalian patut untuk mencurigai. Kemudian agar lebih hati-hati lagi, bisa membedakan makanannya itu sehat atau enggak. Biasanya terlihat dari warnanya yang benar-benar mencolok kemudian kinclong, itu biasanya perlu kalian curigai, karena sebanyak-banyaknya pewarna makanan yang digunakan itu tidak akan terlalu mengkilap atau tidak akan terlalu tajam sekali. Kemudian yang kedua ada pemanis alami dan pemanis buatan. Pemanis ini kan judulnya dia sudah pemanis, berarti tentunya untuk menambahkan rasa manis. Nah, pemanis alami itu diperoleh dari gula pasir, gula kelapa, gula aren, gula lontar, dan buah bit. Nah, senyawa
Yang alami itu kan bisa diperoleh dari alam lebih mudah daripada pemanis buatan, karena pemanis buatan itu merupakan sintesis kimia, namun ketersediaannya tuh terbatas. Jadi untuk penggunaannya itu juga harus diperhatikan berapa. Selain pemanis alami, ada pemanis buatan. Contohnya ada aspartam, sakarin, asesulfam kalium, dan juga siklamat. Sebenarnya masih banyak lagi ya. Pemanis buatan itu merupakan produk pangan yang manis, jadi seperti gula. Pemanis buatan diproduksi untuk dikonsumsi orang yang ingin mengurangi asupan gula tinggi kalori, namun tetap terasa manis khususnya bagi penderita kencing manis. Nah, ini bisa kalian lihat ya, perbandingan pemanis sintesis. Kalau siklamat itu tingkat kemanisannya 30-50 kali lipat dari gula pasir. Aspartam 160-200 kali lipat dari gula pasir. Kalium asesulfam 200 kali lipat. Sakarin 200-500. Sorbitol itu sekitar 500-an kali lipat. Dan dulsin. Nah, dulsin ini sudah dilarang digunakan karena tingkat kemanisannya itu sangat tinggi. 3. Pengawet alami. Pengawet alami itu ada berbagai macam, sering kalian temui pada kehidupan sehari-hari. Ada garam dapur, kemudian bawang putih, ada asam cuka juga. Pengawetan bahan makanan dapat dilakukan secara fisik, kimia, dan biologi. Pengawetan bahan makanan secara fisik itu ada beberapa cara, meliputi pembekuan, pendinginan, kemudian pemanasan, pengasapan, pengalengan, pengeringan, dan penyinaran. Sedangkan pengawetan secara biologis itu bisa dilakukan dengan fermentasi atau peragian, kemudian penambahan enzim, seperti enzim papain dari pepaya dan enzim bromelin dari nanas. Pengawetan secara kimia itu dapat dilakukan dengan penambahan bahan pengawet yang diizinkan. Nah, ini merupakan tabel jenis-jenis bahan pengawet yang diizinkan oleh BPOM Indonesia. Bisa kalian baca sendiri ya. Nanti kalian cari di makanan atau komposisi snack yang sering kalian makan tuh kira-kira pakai bahan pengawet apa sih, bisa kalian cocokkan di sini. Itu kan tadi pengawet buatan yang diizinkan. Nah, ini contoh penerapannya dalam berbagai produk, bisa kalian baca sendiri. Kan makanan diawetkan karena ada berbagai macam gangguan yang menyebabkan kerusakan bahan pangan. Nah, kerusakannya itu biasanya disebabkan oleh apa? Ini ada disebabkan oleh pertumbuhan mikroba seperti jamur atau bakteri, kemudian kerusakan bahan pangan yang disebabkan oleh benturan, biasanya benturan dari tekstur atau fisiknya, kemudian kerusakan bahan pangan karena proses fisik, antara lain karena penyimpanan dalam gudang yang lembab, pendinginan, atau pemanasan. Kemudian kerusakan bahan pangan oleh serangga dan tikus. Dan yang terakhir adalah kerusakan karena reaksi kimia antar senyawa dalam makanan atau reaksi kimia dengan lingkungan penyimpanan. Yang keempat, ada penyedap alami. Penyedap makanan adalah bahan tambahan makanan yang tidak menambah nilai gizi, cuman memberikan rasa yang lebih enak. Contohnya ada garam dapur, bawang putih, cabai merah, itu yang alami. Sedangkan yang sintesis itu yang sering kalian temui itu yang MSG atau monosodium glutamat. Biasanya mereknya Ajinomoto, Miwon, Sasa, Meiji, dan lainnya. Aroma, penambah aroma. Biasanya ada yang alami dan juga buatan. Kalau yang alami itu ada daun jeruk, vanili, kemudian pandan, serai, dan bahan pengasam yang bertujuan untuk menghilangkan rasa enak atau mual pada saat mengkonsumsi bahan makanan.
Selain ada pemberi aroma alami, ada juga pemberi aroma buatan. Bisa kalian baca sendiri pada tabelnya ya. Kemudian ada pengental, bahan tambahan yang digunakan untuk menstabilkan atau memekatkan atau mengentalkan makanan yang dicampur dengan air sehingga membentuk kekentalan tertentu. Bahan pengental alami itu ada pati, gelatin, gam, agar-agar, dan alginat. Dan yang ketujuh adalah pengemulsi, itu bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran atau dispersi lemak dalam air. Zat pengemulsi makanan ini contohnya ada lecitin yang terkandung dalam kuning telur maupun dalam kedelai. Lecitin ini biasanya digunakan dalam pembuatan mayones dan juga mentega.